Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusran Pancaputra. Saya merupakan dosen dari program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Untuk riwayat pendidikan, saya menempuh pendidikan sarjana Sistem Informasi di Universitas Komputer Indonesia pada tahun dan lulus pada tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan studi Magister Sistem Informasi di Universitas Komputer Indonesia dan lulus pada tahun 2020. Selama menjadi dosen di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, saya banyak mengasuh mata kuliah seperti manajemen proses bisnis, technopreneurship, kemudian perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi, kemudian smart society, kemudian arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi perusahaan, dan lain-lain. Namun, dalam konten ini, saya akan fokus pada mata kuliah manajemen proses bisnis. Berikut penjelasan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen proses bisnis. Mata kuliah ini memiliki kode SI 1203, yang mana merupakan mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS untuk pembelajaran teori dan 0 SKS untuk pembelajaran praktikum. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah case-based method atau metode pemecahan kasus, kemudian metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Kemudian mata kuliah manajemen proses bisnis ini dibebankan untuk mahasiswa yang berada pada semester 2. Selanjutnya, berdasarkan dokumen kurikulum yang sudah disusun oleh program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, saya akan menjelaskan tentang CPL, CPMK, dan sub CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Itu berada pada CPL 03 dan CPL 06. CPL 03 adalah mahasiswa mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisis kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian CPL 08 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar bisnis dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi digital dalam mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini adalah CPMK nomor 12, CPMK 12, dan CPMK 24. CPMK 12 adalah mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi, dan CPMK 24 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar bisnis masa kini dan yang akan datang. Jadi secara umum, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa itu mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan memahami konsep dasar bisnis masa kini dan yang akan datang untuk merancang proses bisnis yang mendukung pengembangan sistem informasi dan inovasi digital sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut saya tampilkan turunan dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan menjadi 10 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan manajemen proses bisnis dalam konteks organisasi. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membedakan elemen utama proses bisnis seperti task, decision point, kemudian aktor, kemudian objek basic. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis tahapan siklus hidup proses bisnis serta hubungan antar fase secara logis atau life cycle of business process management. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan langkah-langkah penyusunan arsitektur proses bisnis dan menghubungkannya dalam satu sistem proses. Kemudian, mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan model visual arsitektur proses bisnis secara tepat. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan notasi BPMN atau Business Process Model Annotation secara tepat untuk menggambarkan aktivitas, event, dan gateway dalam proses bisnis. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis logika alur proses dan memilih jenis gateway BPMN yang sesuai dengan kebutuhan proses. Kemudian, mahasiswa mampu memodelkan berbagai jenis event dan proses bisnis dan menjelaskan cara penanganannya dalam alur BPMN.
Selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi proses bisnis yang ada dan menyusun usulan redesign berbasis analisis kualitatif ataupun kuantitatif dan bentuk produk. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menciptakan solusi otomatisasi proses bisnis berdasarkan studi kasus dengan menggunakan metode-metode yang relevan. Selanjutnya, CPMK dan sub CPMK itu perlu kita petakan dan akan saya tunjukkan. Ini bisa kalian lihat pemetaan antara CPMK dan sub CPMK. Berikut adalah deskripsi singkat mata kuliah. Bisa dilihat bahwa mata kuliah manajemen proses bisnis ini kita membahas konsep dasar, struktur, dan siklus hidup proses bisnis serta pentingnya analisis berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Mahasiswa mempelajari arsitektur proses, notasi BPMN, pemodelan event, redesign, dan otomasi proses bisnis. Melalui sebuah studi kasus, mahasiswa akan kita latih atau akan dilatih mengidentifikasi kebutuhan informasi, memodelkan proses, dan memahami interaksi antara perilaku manusia dengan desain proses. Berikut saya tampilkan materi pembelajaran atau materi yang akan dibahas pada tiap-tiap pertemuan ke depannya selama 16 pertemuan. Selanjutnya, sumber referensi atau pustaka pada mata kuliah ini adalah buku yang diterbitkan oleh Marlon Dumas, Marcelo La Rosa, dan kawan-kawan, yaitu Fundamental of Business Process Management. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, teman-teman, mata kuliah manajemen proses bisnis, menindaklanjuti pertemuan kita pada minggu lalu. Hari ini pertemuan kedua kita akan membahas terkait asal dan sejarah manajemen proses bisnis. Oke, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang manajemen proses bisnis, kita juga perlu mengetahui dari mana asal dan sejarah perkembangan dari manajemen proses bisnis. Berdasarkan buku referensi yang sudah kita sepakati pada bukunya Dumas dan kawan-kawan tentang Fundamental of Business Process Management, topik ini berada pada bab pertama tentang Introduction to Business Process Management pada subbab 1.3 Origins and History of BPM Business Process Management atau asal dan sejarah manajemen proses bisnis. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya minta kalian untuk mengerjakan tes. Silahkan di-scan dulu. Oke, nanti hasilnya akan kita bahas di akhir pertemuan ini, teman-teman. Selanjutnya, saya ada bahan diskusi untuk kita diskusikan sebelum kita masuk ke materi asal dan sejarah Business Process Management. Silahkan dibaca. Sekarang kalian bayangkan kalian bekerja di sebuah perusahaan besar selevel Google, Amazon, Apple, dan lain-lain. Katakanlah suatu hari terjadi sebuah kekacauan karena ada satu langkah proses yang tidak dilakukan. Menurut kalian siapa yang salah? Silakan angkat tangan yang mau memberikan opini. Boleh, silakan Dawi. Oke, jadi melihat dari studi kasus diberikan, jadi siapa yang salah dalam hal ini? Menurut saya, untuk melihat siapa yang salah dan benar, menurut saya semuanya itu bisa jadi salah. Karena kenapa? Karena nggak adil kalau misal kita judge misal orang yang salah, kan kita belum tahu juga sistemnya bagaimana atau prosesnya bagaimana. Jadi mungkin bisa kita identifikasi dulu bagaimana sistem dari perusahaannya, terus proses bisnisnya bagaimana. Tapi kalau misal ditanya siapa sih yang benar-benar salah atau disuruh pilih dari ketiganya, mungkin menurut saya yang bisa disalahkan di sini orangnya ya. Kenapa orangnya? Karena kan yang membuat sistemnya dan merancang proses bisnisnya kan orangnya. Jadi yang paling bisa disalahkan itu orangnya sendiri. Oke, kalau saya ganti, orangnya itu adalah pekerjanya, orang yang menjalankan proses dan menggunakan sistem. Apakah Dauri masih berpegang teguh pada pendapat bahwa user atau pengguna itu yang salah, karyawannya atau pekerjaan yang salah? Oke, kalau orangnya diganti pekerjanya, bukan manajer atau level di atasnya, kayaknya pekerjaannya yang salah. Pekerjaan yang salah. Ya, jadi pekerjaannya. Oke, terima kasih Dauri atas pendapatnya. Di awal Dauri mengatakan bahwa kita harus melakukan analisis lebih dalam, teman-teman, terkait
problem yang timbul itu apa, sehingga bisa kita identifikasi bahwa masalah ini berasal dari orangnya atau sumber dayanya, apakah sistemnya atau prosesnya. Ada yang punya pendapat lain? Silakan teman-teman. Zoni Armando, silakan. Kalau dilihat dari kerja dari perusahaan besar itu, kenapa terjadi kekacauan, Pak? Kalau saya lihat itu benar kata Daudi tadi, kalau kita tidak bisa boleh mengejar orang itu salah atau sistemnya atau prosesnya. Nah, tiap orang itu punya kelalaian masing-masing, Pak. Pasti bisa kita lihat pada alur proses kerjanya juga, Pak. Apakah ada di setiap proses itu ada yang tertinggal atau sistem itu yang kurang, atau ada terjadi kesalahan, error, atau bug yang terjadi pada saat orang itu mendesain atau merancang sebuah sistem atau proses dari langkah di perusahaan itu, Pak. Menurut saya, kalau yang mau disalahkan itu, Pak, orangnya apa? Sama kayak Daudi. Karena setiap manusia itu pasti punya kelalaian, Pak, dalam merancang bisnis. Bagus, pendapat yang bagus. Saya minta satu orang lagi memberikan pendapat. Menurut kalian siapa? Ada proses, katakanlah di unit lah misalnya. Kalian bingung ketika menghadapi suatu layanan atau suatu proses, kira-kira yang salah orangnya, sistemnya, atau proses bisnis? Ada orang lain? Abdul Mukim. Kalau menurut saya sendiri dari pertanyaan tersebut, kalau dari sisi menurut sendiri itu dari mungkin kekacauan itu pasti ada, tapi dalam hal ini maka ada seperti pendekatan lain yang memicu adanya kekacauan tersebut. Seperti tadi, kalau dari aku sendiri siapa yang salah itu pasti dari sistem yang dari yang lama ataupun nanti perubahan sistem yang baru itu. Oke, berarti aku lebih condong kesalahan pada sistem yang ada di sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, pendapat yang bagus teman-teman, masing-masing dari kalian ini. Untuk hasilnya nanti akan kita bahas di akhir ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik utama kita, yaitu asal dan sejarah bisnis proses manajemen di depan berdasarkan bukunya Dumas dan kawan-kawan. Di awal mereka mention bahwa ada gambar di depan, bisa kita lihat perubahan proses dari masa ke masa, mulai dari abad prasejarah. Prasejarah itu yang lampau sekali ya, yang masih zaman manusia purba, masih berburu, masih agrikultur seperti itu, sampai ke era sekarang yaitu abad industri. Dia membagi menjadi dua variabel yang ditekankan di situ, yaitu fokus pekerja dan kapabilitas pekerja. Kalau bisa kita lihat dari kapabilitas itu, di awal munculnya proses, orang-orang itu menjadi seorang generalis murni. Generalis itu maksudnya umum pekerjaan. Fokus pekerjanya itu semua proses untuk semua produk. Katakanlah dia bisa membuat suatu produk itu dari hulu ke hilir. Katakanlah pandai besi misalnya. Dari mulai membuat logam, menempa sampai menjadi produk jadi itu dikerjakan oleh satu orang. Itu namanya generalis. Semakin ke sini, lewat abad kuno, lewat abad pertengahan, jadilah seorang spesialis murni, atau dari sisi fokus pekerja itu dia yang mengerjakan satu bagian dari sebuah proses untuk sebuah produk. Sekarang kalau kita lihat di industri manufaktur, orang-orang itu fokus ke proses-proses tertentu saja, jadi tidak mengerjakan dari hulu ke hilir. Atau analogi sederhananya, perbedaan antara generalis dan spesialis itu kayak gini. Kalian guru SD kalian belajar pelajarannya banyak ya, digabung ya biasanya ya, ada yang matematika, bahasa Indonesia, IPA itu satu orang. Mulai beranjak ke sekolah menengah, ada guru IPA, ada guru IPS. Semakin ke SMA itu spesifik lagi, ada kimia, biologi, sosiologi, sejarah dan lain-lain. Hingga kalian di bangku kuliah itu ilmunya semakin spesifik atau semakin spesialis. Jadi intinya semakin kesini, semakin ke era sekarang, proses itu menjadi semakin spesifik. Oke, kita bahas dari yang awal ya. Jadi sejarahnya pada tahun 1911. Ada yang tahu siapa di depan? Ada namanya ya. Ini adalah Frederick Winslow Taylor. Frederick W. Taylor. Jadi pada tahun 1911 itu dia merilis sebuah tulisan. Judulnya adalah The Principle of Scientific Management. Ini yang terpotong ini Scientific Management.
kalau kalian mau baca kutipan dari tulisan beliau, ini linknya sudah saya cantumkan di PPT. Jadi dari tulisan beliau itu poinnya adalah dia mempelajari aktivitas pekerja dengan cermat. Kemudian dia membuat instruksi kerja untuk pekerja. Jadi dia buat SOP atau dia buat alur proses lah untuk suatu pekerjaan. Jadi itu harus ada untuk sebuah organisasi dan perusahaan. Kemudian pekerja itu menjadi spesialis murni. Jadi ini merupakan cikal bakal perubahan proses bisnis yang mulainya dari generalis, kemudian perlahan-lahan bergeser menjadi spesialis. Itu salah satunya karena faktor tulisan dari Frederick Winslow Taylor. Namun apa efek yang kemudian timbul, teman-teman? Karena semua orang semakin spesialis mengerjakan bagian kecil dari sebuah pekerjaan, efek yang kemudian timbul adalah muncullah kelas profesional baru, kelas manajer yang kalian sudah akrab sekarang. Setiap perusahaan, setiap organisasi pasti ada manajernya. Itu cikal bakalnya adalah dari tulisan Frederick Taylor. Jadi untuk mengawasi orang-orang yang bekerja di suatu bagian tertentu, maka diciptakanlah manajer yang hanya fokus untuk mengawasi orang-orang yang bekerja di bawahnya. Ini ya, fungsinya mengawasi produktivitas pekerja, kemudian unit dan manajernya disusun secara hierarki, jadi ada struktur organisasinya, siapa yang di bawah siapa dan lain-lain. Dan ini adalah cikal bakal organisasi fungsional. Dan berdasarkan perkembangannya, organisasi fungsional itu tetap dominan atau masih banyak diadaptasi atau diadopsi oleh perusahaan dan organisasi di seluruh dunia itu sampai akhir tahun 1980-an sebelum dia berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Oke, jadi kita sudah sampai di mana sebuah organisasi dan perusahaan itu ada yang namanya hierarki atau namanya organisasi fungsionalnya. Kemudian dia berevolusi lagi. Menurut kalian penyebab evolusinya apa? Saya mau berikan pendapat. Silakan Dawi. Jadi dari pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan evolusi berikutnya? Oke, betul. Jadi menurut saya, apa yang bisa menyebabkan berevolusi lagi? Mungkin dari kebutuhan si manusia itu sendiri. Dari kebutuhan manusia itu sendiri. Seperti yang kita tahu, manusia nggak pernah cukup orangnya. Jadi dia tuh mau yang lebih lagi, lebih efisien lagi, lebih efektif lagi, lebih cepat lagi. Nah, mungkin dari kebutuhan manusia yang spesifik dan yang ribet dan yang ingin mau cepat gitu, jadi dibutuhkan ya si spesialis baru, mungkin dibutuhkan orang-orang yang bisa mungkin yang lebih cepat ini. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi berangkat dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia itu sendiri Ya. yang selalu tidak merasa cukup ya. Ini lebih efektif, ini lebih efisien. Oke, jawaban yang bagus Daudi. Jadi teman-teman, betul yang dikatakan Daudi bahwa penyebab evolusi selanjutnya itu adalah jelas dasarnya adalah kebutuhan manusia yang terus meningkat. Mereka tidak pernah puas. Mereka tidak merasa cukup efektif, tidak merasa cukup efisien untuk proses-proses yang ada. Hal tersebut dijelaskan pada tahun 1993. Ada dua buku yang rilis. Yang pertama bukunya Michael Hammer dan James Champy, judulnya Re-Engineering the Corporation, A Manifesto for Business Revolution. Dan yang kedua adalah bukunya Thomas Davenport, judulnya Process Innovation, Re-Engineering Work Through Information Technology. Jadi secara singkat, buku ini menjelaskan tentang bisnis proses manajemen. Oke, contohnya apa bisnis proses manajemen? Ini ada gambar teman-teman, bisa kalian lihat. Ini adalah proses pembelian di Ford. Tahu Ford ya? Perusahaan apa? Otomotif ya, perusahaan mobil, perusahaan otomotif yang berasal dari Amerika. Jadi ini adalah contoh proses pembelian awal sekali pada awal pengembangan Ford. Kita bisa lihat di sini. Ini diambil dari skop yang kecil. Di sini ada departemen pembelian yang terlibat, kemudian ada departemen gudang dan ada departemen utang dagang. Kemudian ada penjual. Kalau kalian perhatikan secara singkat di sini, departemen pembelian itu memberikan permintaan pembelian ke penjual. Kemudian penjual itu mengirimkan barang dan notifikasi pengiriman ke departemen gudang. Departemen gudang mengirimkan notifikasi pengiriman ke departemen utang dagang.
Kemudian Departemen Pembelian tadi juga mengirimkan salinan permintaan pembelian tadi ke Departemen Utang Dagang. Kalau setelah diklarifikasi semua notifikasi penerimaan, permintaan pembelian, dan tagihan ini sama atau connected atau bahasa istilahnya itu datanya relevan atau sama, maka Departemen Utang Dagang akan melakukan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Michael Hammer dan James Champy, jadi gambar ini ada di bukunya mereka ya. Untuk melakukan keseluruhan proses ini, jadi pada proses ini ada 14 item yang dicek dari ini tadi notifikasi pengiriman, permintaan pembelian, tagihan dan lain-lain. Itu ada 14 item yang dicek dalam 3 dokumen. Itu membutuhkan 500 orang. Yang mana itu sangat tidak efisien, terlalu banyak orang yang untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Dengan perkembangan teknologi di tahun 1980-an di 70-an mulai berkembang teknologi, muncullah istilah bisnis proses reengineering, maka diterapkanlah teknologi informasi di sini. Prosesnya dipermudah. Jadi proses yang berubah adalah Departemen Pembelian itu mengirimkan permintaan pembelian ke penjual tetap, namun dia memasukkan juga permintaan pembelian itu ke basis data pembelian. Begitu juga dengan Departemen Gudang dan Departemen Utang Dagang memasukkan datanya ke basis data pembelian. Jadi proses pencocokan bukti, pencocokan akuntansi dan lain-lain itu sudah by system. Setelah diterapkan proses yang seperti ini, jumlah sumber daya yang digunakan oleh Port itu menurun drastis dari 500 orang sampai jadi 120 orang saja. Itu kita bisa hemat sekitar 60-70%. Itu yang namanya efisiensi. Dan ini adalah peran dari bisnis proses reengineering. Oke, tahun 1900-an itu prosesnya masih seperti ini, teman-teman. Yang mana semakin kesini, semakin sekarang, itu teknologi informasi itu semakin berkembang. Kalau kita lihat di akhir tahun 1900-an, mungkin di awal 2000-an, itu bisnis proses reengineering yang banyak diterapkan itu mulai jatuh. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah penyalahgunaan konsep. Jadi banyak proyek-proyek yang dilakukan oleh organisasi dan perusahaan itu labelnya bisnis proses engineering. Padahal ketika dilaksanakan mereka tidak fokus ke proses. Mereka hanya ingin keren-kerenan menerapkan teknologi saja. Sekali lagi diingatkan, teknologi itu bukan tujuan, teknologi itu tools saja untuk membantu proses yang utama. Kemudian karena terlalu radikal, seperti yang ditulis oleh Michael Hammer teman-teman di bukunya ini, dia mengatakan don't automate tapi obliterate. Jadi jangan diotomasi, kalau bisa dihapus sekali. Proses bisnis yang dilakukan itu dihapuskan. Kemudian penyebab selanjutnya adalah infrastruktur yang terlalu lama. Oke, selanjutnya singkat saja. Setelah era BPR, berkembang lagi bisnis proses engineering dengan kemajuan teknologi yang sekarang, membentuk ulang pemikiran proses. Ini diinisiasi oleh Kevin McCormack, namanya bukunya Business Process Orientation. Kalau kalian tertarik, kalian bisa baca bukunya. Sama William Johnson, ditulis pada tahun 2001. Nah, jadi orang-orang mulai fokus ke proses bisnis, tidak terlalu fokus ke teknologi. Kembali lagi teknologi hanya tools. Kemudian berkembang juga ERP, Enterprise Resource Planning. Banyak sistem informasi atau aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi sekarang, sehingga bisnis proses itu ada di satu aplikasi saja dan berkembang sampai sekarang. Oke, selanjutnya saya mau tanya, tadi sudah saya jelaskan terkait bisnis proses reengineering dan ini adalah mata kuliah manajemen proses bisnis. Kira-kira bedanya apa? BPM dan BPR. Silakan Abdul juga. Oke, izin Bapak. Perbedaan antara BPR dan BPM. BPR itu adalah merupakan bagian dari BPM. BPR itu tadi adalah merekayasa ulang proses, tapi dalam perubahannya radikal. Nah, kalau untuk BPM sendiri itu merupakan disiplin manajemen yang lebih luas. Jadi BPR itu merupakan bagian dari BPM. Oke, jadi bisa kita simpulkan teman-teman ya, kalau BPR itu adalah bagian kecil dari bisnis proses manajemen. Bisnis proses manajemen itu membahas bisnis proses secara keseluruhan. Jadi dari hulu hilir adalah bagian kecil yang fokus ke proses bisnisnya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan dikerjakan lagi setelah materi singkat kita tadi. Coba dikerjakan ulang terkait soal post test. Terkait diskusi yang sudah kita bahas di awal tadi, jawabannya adalah saya sepakat tadi Zoni
dahulu Abdul sudah mention bahwa kita harus melakukan analisis lebih dalam. Yang perlu diperbaiki adalah prosesnya, dan karena itu untuk memperbaiki proses kita harus mendukungnya dengan sistem yang baik dan harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang tepat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu orang sebenarnya. Kita harus melakukan analisis lebih dalam sehingga bisa ketahuan di masing-masing poin ini mana yang bisa kita perbaiki atau kita. Jadi kesimpulan dari mata kuliah hari ini, teman-teman, kita memahami bahwa bisnis proses manajemen itu bukanlah konsep yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil evolusi panjang dari pemikiran manajerial dan organisasi sejak era revolusi industri, yang mana bisnis proses manajemen itu berakar pada prinsip efisiensi dan produktivitas yang pertama kali digunakan oleh tokoh Frederick Taylor melalui tulisannya yang berjudul Scientific Management, The Principle of Scientific Management tadi ya. Dan kemudian berkembang melalui gerakan Business Process Reengineering atau BPR yang inisiatornya adalah Michael Hammer, hingga mencapai bentuk modern yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Oke, sampai sini belum tanya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan lagi. Jadi terkait materi yang kita pelajari hari ini itu tentang asal dan sejarah BPR. Iya, betul. Nah, di era sekarang itu ada banyak teknologi yang mendukung. Kenapa masih pentingkah kita di era sekarang itu mempelajari dulu sejarah dan asalnya? Kenapa kita tidak fokus saja mempelajari teknologi yang ada sekarang untuk memahami BPM itu lebih ke arah praktiknya? Jadi tidak dari awal gitu Pak asal dan Ini pertanyaan yang bagus Nabila. Jadi Nabila mengatakan mengapa kita perlu belajar sejarah dan asal bisnis proses manajemen? Kenapa nggak fokus ke teknologi sekarang aja atau praktik-praktik best practice lah untuk melakukan analisis bisnis proses manajemen? Ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu jawab menurut kalian apa? Dauri? Menurut Dauri apa? Jadi menjawab. Jadi kenapa penting untuk mempelajari sejarah lagi? Penting mempelajari yang lalu-lalu. Karena menurut saya kita sebelum kita tahu apa yang akan terjadi di kedepannya, alangkah baiknya kita tuh tahu kenapa hal ini bisa terjadi dan apa yang melatar belakangi sehingga kita bisa sampai di titik yang sekarang. Jadi menurut saya memang nggak terlalu berdampak, tapi setidaknya kita tahu gitu apa yang sebelumnya itu terjadi itu seperti apa sehingga bisa terjadi sampai saat ini. Oke, Dauri berpendapat bahwa sebelum kita mempelajari suatu hal, paling tidak kita mengetahui yang melatar belakangi hal tersebut. Pendapat yang bagus. Pernah dengar istilah pengalaman adalah guru yang terbaik? Pernah ya? Jadi itulah kenapa kita perlu belajar sejarah. Poin paling penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Seperti ketika kita bahas tadi, apa yang membuat bisnis proses re-engineering terjadi? Ada banyak faktor-faktornya kan? Kalian bisa belajar dari situ. Dan jangan diulangi lagi untuk masa sekarang. Itu pentingnya kita belajar asal dan sejarah. Belajar apa yang lain? Jika tidak, teman-teman silahkan. Nanti saya sudah melampirkan tugas di classroom yang dimana kalian sudah join. Silahkan dilihat di situ tugasnya, dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Saya pikir cukup untuk mata kuliah kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.